Andra Sony bukan anak pejabat atau bagian dari terah politik manapun. Ayah ibunya bahkan pernah merantau jadi TKI di Malaysia. Namun kini ia duduk jadi orang nomor 1 di Provinsi Banten, mematahkan pola lama yang selama ini dikira tak tergoyahkan. Kita akan bahas lebih dalam. Dalam Andra Sony, gubernur baru, apakah masih menggunakan cara lama? Kita akan lihat yang pertama, bahwa Andra Sony mantan buruh jadi Banten 01. Nah, setelah lulus SMA, Andra Sony memang pernah bekerja sebagai buruh selama 1 tahun. Lalu di tahun 2022 ia bekerja jadi kurir antar surat begitu ya. Jadi barulah di 2004 begitu ya. Andra Sony ini membuka ataupun merintis usahanya sendiri, yakni PT Antara Sukses Express. Lalu setelah bisnisnya sukses, barulah ya ia meniti karir di partai politik. Masuk ya di 2014 jadi caleg dari Partai Gerindra. Ini caleg terlebih dahulu, kemudian terpilih menjadi anggota DPRD. Baru selanjutnya setelah menjadi anggota ini menjadi ketua DPRD pada tahun 2019-2024. Kita berlanjut. Yang selanjutnya. Nah, ini dia yang membuat nama Andra Sony bisa dikatakan sebagai Korea Tulen begitu ya jika disebutkan. Karena di Pilkada Banten ini memang jadi salah satu pemilihan umum yang paling plot twist alias tak terduga. Menang lawan Airin. Di hampir semua lembaga survei, entah itu 1 minggu sebelum atau mungkin 2 atau 3 hari sebelum, Airin Ade digadang-gadang menang, tapi ternyata Andra Sony Dimyati Kusuma ini adalah pasangan yang diusung oleh koalisi besar, mulai dari Partai Gerindra yang merupakan asal dari Andra Sony, kemudian juga ada Partai Demokrat, saya koreksi, ada Demokrat, ada PKS dan masih banyak lagi. Andra Sony Dimyati ini menang di 55,88%, mengungguli Airin Ade yang berada di 44,12%. Airin Ade didukung oleh PDI Perjuangan dan juga ada Partai Golkar begitu ya. Ini sempat menjadi bahan perbincangan karena pada saat itu awalnya Golkar ikut ke dalam koalisi besar ini. Tetapi jelang akhir begitu ya, Golkar mendukung ataupun memberikan surat rekomendasi ke kader partainya sendiri. Tapi inilah yang membuat nama Andra Sony ini terkenal begitu ya di kancah politik nasional karena berhasil memenangkan ataupun menang ataupun unggul dari pasangan Airin dan juga Ade. Dari semua hal-hal yang menarik soal Andra Sony, kita akan tanyakan sesungguhnya awal cerita perjalanan politik Andra Sony dan kita lengkapi Insight Politik Puzzle dengan bertanya langsung dengan narasumber utama kita pada malam hari ini. Bang Andra, ini tadi kita sudah mengulik sedikit demi sedikit begitu ya. Saya mau tanya dulu soal perjalanan politik Anda. Tadi saya sebutkan, ini mungkin Abang juga bisa sekalian koreksi kalau ada yang salah ya. Dari buruh, kemudian meniti karir menjadi pengusaha, kemudian jadi politisi. Nah ini seperti apa yang membawa Anda dari pengusaha ke politisi begitu? Ya, saya nggak tahu juga ya kenapa saya bisa sampai di politik. Panggilannya dari apa, Bang? Ketertarikan saya memang ada. Oke. Jadi waktu saya kecil, waktu di Malaysia itu, saya pernah jadi imigran ya. Mengikuti orang tua saya, imigran gelap di Malaysia pada tahun 83. Di sana saya tinggal di perkebunan kelapa sawit dan saya bisa mendapatkan hak untuk sekolah walaupun tanpa dokumen di tingkat SD. Oke. Nah di situ saya melihat bagaimana propaganda di sana terkait dengan peristiwa Ganyang Malaysia. Oke. Di mana diposisikan Tuanku Abdul Rahman adalah pahlawan, jelas mereka pahlawan dari Malaysia. Dan diposisikan Bung Karno sebagai antagonis gitu. Nah rasa ini saya tuh kok enggak kayak gitu kurang lebih. Nah dulu juga saya sering dibully sebagai pendatang haram. Oke. Nah kemudian itu membuat saya selalu termotivasi dalam setiap kegiatan yang dilombakan. Baik itu olahraga maupun lain-lain. Nah cuma memang saat mau lanjut ke SMP saya nggak bisa sekolah lagi di sana.
karena tanpa dokumen, karena imigran ilegal saya nggak bisa, makanya saya dipindahkan oleh orang tua saya, kakak saya ke Jakarta. Gitu sih. Nah kemudian saya waktu kecil memang sering ya merasa dibully tuh, diremehkan, dianggap lebih dianggap ya diremehkan lah ya, diremehkan karena memang berasal Dipandang dari sebelah keluarga, mata begitu. berasal dari keluarga nggak ada gitu ya. Jadi tapi alhamdulillah saya tidak pernah mengalami kesulitan untuk bergaul. Oke. Mungkin karena saya tidak pernah mengalami kesulitan bergaul, karena saya percaya bahwa Tuhan menciptakan manusia sama. Oke. Maka saya bisa bergaul, alhamdulillah banyak teman, pergaulan, dan kemudian jalan hidup saya membawa saya diangkat anak ya oleh salah satu keluarga dari Jawa Barat ya. Saya bisa sebut dari keluarga Muhyiddin Wiranata Kusuma. Putra dari salah satu putra dari Raden Arya Adipati Wiranata Kusuma. Oke. Ya, beliau adalah Menteri Dalam Negeri Republik pertama. Nah, saya diangkat oleh salah satu anaknya. Nah, saya tinggal di keluarga itu sampai dengan SMA kelas 3. Nah, menjelang masuk SMA kelas 3, orang tua angkat saya meninggal. Oke. Dan saya memutuskan lulus SMA itu kembali ke Jakarta, dan di Jakarta saya bekerja sebagai buruh bangunan. Karena saya nggak bisa lanjut kuliah di tahun 95 akhir. Oke. Nah, saya sempat merasakan buruh bangunan, tapi saat itu kan sedang awal-awal krisis, sehingga banyak proyek-proyek gedung-gedung yang berhenti. Sehingga tahun 96 saat saya baru mulai kuliah, saya harus berhenti. Oke. Nah, Bang, ketika Anda sudah mencicipi asam garam kehidupan, jadi rakyat biasa, kemudian Anda sekarang berada di pemegang kekuasaan begitu ya, bahkan bisa kita katakan orang nomor 1 di Banten. Bagaimana Anda untuk tetap menjaga diri Anda, tetap menjejakkan kaki, supaya tidak lupa rasa jadi rakyat begitu? Jadi karena bergaul ya, saya lupa teman saya yang mana pernah selalu bilang, down to earth katanya. Ya bahasa Inggris saya sebenarnya nggak bagus-bagus amat, ya kan bahkan bisa dibilang nggak bagus gitu kan. Tapi ada kalimat down to earth itu, jadi tetap membumi. Dan saya pikir itu nafas saya, karena saya juga nggak bisa ya menjadi orang lain. Ya apa adanya. Jadi saat saya jadi gubernur, salah satu yang saya lakukan adalah karena saya kader dari Partai Gerindra, saya kader Pak Prabowo, setiap hari itu mendengarkan berulang-ulang pidato-pidatonya tentang paradoks Indonesia, tentang transformasi dan sebagainya sejak tahun 2014. Dan fakta di lapangan memang saya melihat bagaimana masyarakat di keliling saya kanan kiri setiap tahun sebagai anggota DPRD, sebagai ketua DPRD, begitu banyak orang tua datang ke rumah saya minta tolong supaya anaknya bisa masuk sekolah negeri. Tujuannya masuk sekolah negeri adalah bukan bicara tentang kualitas, tapi bicara tentang gratis. Kalau di sekolah negeri kan nggak bayar. Artinya mereka ingin anaknya sekolah dan kemampuan mereka terbatas untuk pembiayaan. Namun kan sekolah negeri ini kan terbatas. Nah saat saya jadi gubernur, salah satu yang menjadi prioritas saya adalah gimana rumah saya tidak didatangi lagi untuk orang mau minta bisa dibantu sekolah. Karena mereka bisa mendaftar di sekolah manapun swasta yang di sekitar rumah mereka tanpa perlu biaya. Dan alhamdulillah itu sudah terlaksana. Tugas saya adalah mengawal, memastikan bahwa niat dan tujuan itu benar-benar terlaksana atau implementasinya sesuai dengan yang kita inginkan. Oke, Bang, tadi Anda menyebutkan soal down to earth. Kebetulan pada saat bukan kebetulan ya, memang berdasarkan strategi Anda menang begitu, keluar sebagai pemenang di pilkada di Pilgub Banten begitu. Bagaimana hubungan atau relasi Anda dengan Bu Airin? Karena pada saat itu saya ingat betul, ini lumayan panas kayaknya nih Bang, Banten. Soal siapa yang menang, kemudian Golkar juga sempat memberikan surat rekomendasinya ke Anda, kemudian beralih ke Bu Airin begitu. Saat ini bagaimana hubungan Anda dengan Ibu Airin? Secara kepartaian, saya dengan Golkar, dengan PDIP, alhamdulillah membangun komunikasi. Setelah saya terpilih, saya silaturahmi ke pimpinan masing-masing partai. Secara personal dengan Pak Ade wakil ya, calon wakil, saya sudah beberapa kali ketemu dan kita banyak diskusi tentang Banten. Dan saya menganggap bahwa ini bukan masalah personal, sehingga setiap ruang yang memungkinkan untuk saya bisa berkomunikasi, saya terus jaga. Oke. Ya. Jadi Anda pun ketika keluar sebagai pemenang tidak dongak begitu ya Bang? Ya, saya nggak pernah tahu rencana Tuhan. Ya, dan saya berharap mudah-mudahan Tuhan memberikan bimbingan kepada saya supaya saya bisa menyelesaikan tugas saya dengan husnul khotimah
Karena pikiran saya sederhana. Saat ini saya diberikan mandat, kepercayaan, saya harus jaga semaksimal mungkin. Karena saat saya sudah menjadi gubernur, tentu saya bukan lagi milik Partai Gerindra, tapi saya milik seluruh masyarakat Banten. Nah, tapi bukan dogma, ajaran atau arahan dari pimpinan saya partai politik itu tetap saya pegang. Oke, termasuk soal tudingan-tudingan yang mengatakan bahwa pasangan Anda menggunakan money politics begitu. Anda tidak lagi menghiraukannya karena Anda sudah mendapatkan mandat begitu ya Bang? Kan setiap pilkada, setiap pemilihan kan selalu itu isunya. Ya kan, dan saya fokus kerja aja deh. Fokus kerja, baik. Kita jeda dulu Bang Andra karena nanti akan ada 3 panelis yang akan menghangatkan diskusi dan juga dialog kita pada malam hari ini. Sesaat lagi tetaplah bersama kami di Inside Politics with Diana Valencia.